Gimana rasanya? Jujur? Agak ini Pak, agak tenang Pak, nggak terlalu paranoid kayak tadi pertama saya. Sebenarnya kamu bisa lakukan self therapy. Gampang nggak? Kamu merasa kayak robot nggak? Enggak Pak, agak bisa komunikasi gitu kan? Iya, biasanya kalau di hipnotis kan biasanya kita cuma ngikuti perintah aja, nggak bisa komunikasi. Ini kamu bisa mengatakan tidak kalau kamu mau kan? Diberikan choices. Jadi itu adalah pilihan kamu, apakah kamu pengen takutnya di atas 10 atau kamu ingin ngurangi sampai 3. Kamu lakukan sendiri tadi kan? Kamu yang mengurangi. Jadi sebenarnya main terapi diri kamu adalah kamu sendiri. Saya hanya menggait saja. Ya, sebenarnya hipnoterapi itu. Ya, seseorang kita berikan pilihan, dia inginkannya apa. Jadi kita tidak mau menghipnosis dia seperti robot. Oke, kamu seperti ini, kamu seperti itu. Tidak. Tapi kita berikan pilihan kepada dia apa yang dia mau, yang dia merasakan lebih nyaman buat tubuhnya. Merasa lebih enak. Jadi titik yang harus sebenarnya kenapa harus diketok? Karena energi ketakutan itu terperangkap di tubuh kita. Dan itu harus dilepaskan. Ya, dan dilepaskan, dia terutama dia terperangkap di titik ini. Yang pertama, ketok 7 kali dan katakan sekalipun saya takut ketinggian, atau sekalipun saya takut gelap, sekalipun saya takut kecoa, itu statementnya begitu, sekalipun saya takut titik-titik, tapi saya menerima diri saya apa adanya. Lalu di sini diketok lagi, minimum 7 kali, sekalipun saya takut ketinggian, atau sekalipun saya takut kegelapan, sekalipun saya takut air, sekalipun saya takut ular, saya terima diri saya padanya. Titik yang ketiga di sini, sama juga. Ketiga yang 4, sekalipun saya takut. Yang kelima di sini, sekalipun saya takut. Yang keenam di tulang ini, tulang apa namanya? Di sini ya, collarbone ya. Yang ketujuh di sini. Ya, ini 1 putaran, you bikin lagi 2 putaran, 3 putaran. Setelah itu you kalibrasi lagi. Kalau masih ada rasa takut, lakukan sekali lagi. 2 kali sudah cukup. Jadi kalau kita takut naik kapal terbang, kita ketok aja kepala kita ini kita. Sekalipun saya takut terbang, saya terima diri saya padanya. Sekalipun saya takut terbang, saya terima diri saya padanya. Sekalipun saya takut kolesterol saya tinggi, saya terima diri saya padanya. Kolesterolnya akan menjadi lebih normal. Betul, ini penelitian banyak sekali yang bisa cek yang mana emotional freedom teknik yang sangat bagus. Sekalipun saya takut darah tinggi, saya terima diri saya padanya. Sekalipun saya takut darah tinggi, saya terima diri saya padanya. Tekanan darahnya menjadi normal. Ya, sering sekali kalau dia pergi ke kantor, orang bilang, Pak Gigin kok pucat? Ah, masa? Lalu masuk sekretaris bilang, Pak Gigin kok pucat? Ah, masa? Lalu ada tamu datang, Pak Gigin kok pucat? Ah, masa? Dia merasa dirinya sakit kan? Autosugesti. Itu autosugesti diri sendiri. Nah, sekarang kita harus mengsugesti diri kita sendiri dengan kita melepaskan energi-energi negatif. Sehingga kita bisa menghipnosis diri kita sendiri. Jadi kalau masih ada rasa takut, you lakukan sendiri. Jadi you nggak tergantung sama orang, nggak tergantung sama obat. Wah, ini menarik sekali ini ya. Jadi yang dirubah. Interview dia dong. Iya, jadi bagaimana perasaan Anda secara emosional dan pikiran Anda gitu terhadap rasa takut pada ketinggian? Pertama sih takut tadi lama-lama. Jujur ya? Iya Pak, level naik tuh makin takut Pak. Pas 10-11 tuh takut saya. Terus lama-lama pas saya bilang mau turunin, coba turunin, agak santai dikit. Turunin lagi dari 9 ke 8. Agak santai. Terus ke 5. Keempat, ketiga, ada rasa takut tapi nggak terlalu besar kayak tadi. Anda waktu itu berasa juga bahwa betul-betul di atas roller coaster? Iya, ngebayangin gitu. Ngebayangin kayak lagi ngelingkup di apa, roller coaster roller itu coasternya. Ya? Jadi bahwa hipnosis ini bisa mempengaruhi emosi orang ya? Dan termasuk cara berpikir dia Pak ya. Betul. Dan ini mungkin juga bisa di dalam konteks pemikiran, untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru bisa juga dipakai saya kira. Betul, out of box thinking. Iya, out of box. Kita menghipnosis diri kita untuk mendapatkan ide-ide baru. Iya. Ya. Kalau kita punya satu persoalan, satu masalah, kita tidak perlu menyelesaikan masalah tersebut. Kita ciptakan lagi satu teori baru and so on, yang baru, yang lebih menarik, sehingga masalah itu otomatis selesai gitu. Iya. Karena kan saya kira salah satu persoalan di Indonesia ini kan banyak orang yang tidak berani melakukan out of box thinking. Mereka menjadi sangat konservatif sehingga nggak ada ide-ide baru. Pembangunan kita juga akhirnya menjadi terseok-seok. Itu yang namanya terhipnosis sudah secara kultural. Ah iya ya. Ya, jadi sekarang yang kita lakukan tadi sebenarnya mendehipnosis dia dari rasa takutnya. Dia sudah terhipnosis dengan rasa takutnya. Sekarang dia mendehipnosis. Dia menjadi manusia baru gitu. Keluar dari kotak emosinya, dari out of box thinkingnya, out of box dari emotionnya dia keluar.
Wah, ini menarik. Sama juga laki-laki kan banyak yang prematur ejakulasi atau laki-laki yang takut menghadapi istrinya, takut naik roller coaster, karena ketakutannya tinggi sehingga dia akhirnya prematur ejakulasi. Nah, sebenarnya dia bisa melakukan dengan teknik seperti itu sehingga dia bisa perform lebih lama. Iya. Ini karena prinsipnya sama. Jadi bahwa selama ini orang berpikir bahwa hipnosis itu sekedar alat hiburan, itu sebenarnya nggak benar ya, sangat salah ya. Tidak hanya itu saja. Artinya bukan hanya itu. Gitu. Kalau berpikir hanya itu kan jadi salah. Bahwa ini bisa untuk terapi. Baru saja kita buktikan secara konkret ya, bahwa terapi terhadap fobia pada ketinggian itu ternyata bisa diatasi dengan hipnosis. Prosesnya lebih cepat kan, cuma berapa menit, 5-6 menit. Tapi bukan hanya itu juga. Kita bisa melihat juga mengenai sedikit mengenai future life, sedikit mengenai past life. Nanti orang bicara ini konsep reinkarnasi ya, kita bisa diskusi dalam next episode ya, barangkali mengenai konsep itu. Dan yang penting bagi Indonesia adalah ketakutan atau fobia pada perubahan. Kan banyak orang takut pada perubahan, mereka sangat anti kemapanan, meskipun kenyataannya bahwa mereka sebenarnya nggak mapan juga. Ini kan udah di comfort zone-nya ya. Iya, di comfort zone. Padahal sementara kita tahu negara kita kan negara sedang berkembang. Kita harus terus berpikir dan bergerak supaya maju. Supaya tidak mapan di satu tempat yang ada di bawah itu tadi. Betul, dan dengan hipnosis kita akan bisa berpikir kreatif. Jadi katakanlah gaji kita terbatas seperti ini, income kita kurang. Hati kita kan marah jadinya. Melalui hipnosis, kita menjadi sangat kreatif. Ya, kita tidak perlu takut dipecat, kita nggak perlu takut, kita menjadi sangat mandiri. Jadi sebenarnya bagaimana kita memberdayakan diri kita ya melalui hipnosis.